si abang-abang kita sih yang berjenggot ini ya. Ada beberapa nih jenggotan ini ya si Tasik Ngaji. Beliau menanggapi video saya dan Bang Edis nggak merespon ya, karena memang ya Anda tahulah kualitasnya muslim-muslim seperti itu. Gitu ya. Saya ketika saya merespon, saya bilang, kami itu berada di bawah hukum Amerika Serikat, dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat, ya. Dan kami harus berada di negara Amerika Serikat, nggak bisa keluar dari sini. Anda mengatakan, oh kita ini bisa berdebat di Malaysia, coba bayangin. Oke, shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita mendengarkan Ibu Sofiatul yang merespon video daripada Ustadz Tasik Ngaji yang sudah, ya saya bisa katakan sih pengecut ya kawan-kawan ya. Ya, kenapa? Karena memang banyak alasan dan tidak mau ya untuk berdebat di Amerika. Padahal lebih enak ya, seperti itu ya. Kalau sambil mereka jalan-jalan kan dibayarkan tiket tuh. Mereka hanya urus visa saja. Tapi ternyata dia tidak mau. Apalagi dia telepon Ustadz Nandar kawan. Katanya Ustadz Nandar gitu ya. Waduh ngeri kali. Itu Ibu Sofiatul tidak mau dengan si Nandar. Karena di TikTok saja udah sering kok ya kan. Yang dimaksudkan oleh Ibu Sofiatul yang jarang diskusi agama tapi jagonya ceramah di masjid, menghina-hina kekristenan, membahas-bahas kekristenan. Siapakah mereka? Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Somad. Begitu ya. Dan bila perlu kata Ibu Sofiatul, ajak juga si Donditan. Dan kalau Tasik Ngaji ikut silakan. Itu yang dimaksudkan oleh Ibu Sofiatul. Nah baik, jadi teman-teman sekalian, karena si Tasik Ngaji ini ketakutan, dia minta supaya dilaksanakan di Malaysia. Karena dia minta sebenarnya itu di Indonesia. Karena ya seperti dikatakan oleh Ibu Sofiatul di video ini nanti, ya ada pasukan daster dan pasukan masker. Gitu ya, sehingga ya takut dong. Ya bisa jadi Edis TV baru datang saja udah langsung digebukin itu. Udah langsung ditangkap. Begitu ya. Nah oleh karenanya kita simak apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul yang ada berikut ini. Jadi si Tasik Ngaji bilang, kita berdebatnya di Malaysia saja. Kenapa? Karena nggak punya duit buat ngurus visa. Jadi memang ya kita mencari Islam yang selevel ini berat. Pertama, dia mengaku nggak punya uang untuk bikin visanya, nggak bisa bikin visa, minta sama saya Sofia Alayat untuk membiayai visanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi emang kita nggak level teman-teman. Sebenarnya saya tuh nggak mau membiayai debat offline untuk Tasik Ngaji. Saya nggak kenal siapa dia, ya. Lalu di dalam video Tasik Ngaji dia bilang, saya sudah menghubungi Yonatan Nandar. Lu bayangin, saya disuruh ngeluarin duit dari organisasi saya untuk membiayai Yonatan Nandar ke Amerika. Apa saya tuh sebotol itu teman-teman? Offline itu saya respon videonya Tasik Ngaji karena dia berkata saya akan membawa Abdul Somad. Yang akan saya biayai ini hanya 4 nama. Dengar, Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Donditan. Kamu Tasik Ngaji, saya pun nggak mau biayain kamu. Tapi kalau kamu bisa datang ke sini dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, Donditan, dan kamu, maka kita akan membiayai kalian. Lo ngapain saya ngeluarin duit buat biayain Yonatan Nandar, Uni Rifai, rugi banget. Yonatan Nandar tiap hari minta masuk ke komal saya di TikTok. Kalian itu. Ininya tuh dipakai sedikit. Ya, debat akbar antara siapa? Sofia Edis melawan Nandar.
sewa gedung, konsumsi, keamanan, izin, tiket pesawat dan hotel untuk debat sama bibir monyong gimana? Ini dipakai. Ya, ini nih 4 nama nih, 3 nama sebenarnya cuma 3. Hanya 3 yang akan saya biayai. Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan. Kirim ketiga nama ini, kirim visanya ke saya. Saya sudah kasih emailnya. Ya, emailnya ada nih. Tuh, email visa Anda. as.cp.indonesia@gmail.com. Hanya 3 nama ini. Lah ngapain saya ngeluarin duit bayarin? Bu, saya mengajukan Kores, Yonatan, Bu, nanti yang pergi ke Amerika, Yonatan Nandar, Kores, sama Unirifa. Pakai ininya sedikit. Saya heran sama kalian. Makanya saya tuh sama Bang Edi sebenarnya, kalian tuh di Indonesia tuh makannya apa sih, teman-teman? Makan apa sih kalian? Makan apa kalian itu sebenarnya? Sampai jenggotnya dipanjang-panjang itu makan apa? Jangan jenggot doang dipanjangin. Saya merespon video Anda, Tasik Haji, karena Anda berkata saya dengan Ustadz Abdul Somad yang akan debat. Lah kalau kamu bawa Yonatan Nandar, ngapain lo ngeluarin duit? Al-Azim. Innalillahi wa inna ilaihi. Bayangin Tasik Haji bilang yang maju Yonatan Nandar, saya disuruh ngeluarin duit untuk biaya dia ke Amerika, ya. Hidupku. Ngapain gue ngeluarin duit buat debat sama Yonatan Nandar offline? Kamu mikir sedikit dong. Halo. Ya? Mikir sedikit. Ngerti? Siapa yang mau nonton? Aduh. Ini Sofiatul, coba baca bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya baca. Emet itu Mamet Muhammad. Gak habis pikir saya. Abdul Somad, Adi Hidayat kemana? Kalian katanya saya mencari-cari Sofiatul. Ini udah gua biayain buat ketemu gue. Gimana sih kalian ini? Ya? Bu, mikir. Teman-teman kesel ngerti nggak? Tasik Haji bilang yang mau dibawa debat Yonatan Nandar. Lalu 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Gue pikir, gue kira ya, itu pasti kalau nggak Deddy Corbuzier yang dia bawa, ya kalau nggak si Kores, kalau nggak si Unirifa yang dia bawa. Siapa pula mau nonton? Abdul Somadmu, Adi Hidayat yang kata lulusan Al-Azhar University Kairo. Datangkan kemari. Saya sudah merespon. Lah kok Anda bawanya Yonatan Nandar? 2 nama lainnya saya rahasiakan Bu Sofi, yaitu siapa? Unirifa. Lah ngapain gue biayain datang jauh-jauh ketemu si Rifa? Ya ilah. Satunya mungkin yang dia bawa mungkin Nora Aritonang kali ya. Ya, shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ya, Bu mikir. Kita debat offline karena Anda nggak mau berdebat online. Sebenarnya debat online itu, ya kalau Anda mau menunjukkan, kita pertontonkan mana agama yang paling benar, kenapa nggak online? Kenapa Zuma takut menghadapi Edis, takut menghadapi saya? Sampai sekarang Zuma masih punya hutang sama saya. Ketika saya membacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman volume 1 halaman 179, saya tanya sama dia di stream di Zoom waktu itu. Lama tuh, berapa tahun yang lalu. Zuma, coba kamu jelaskan kenapa nabimu dicekek 3 kali dalam Gua Hira? Apa jawabannya Zuma? Nggak pernah dijawab. Dia bilang nih, baca bahasa Arabnya, Sofiatul, baca bahasa Arabnya. Akibat kelamaan berendam dalam minyak. Nggak pernah dijawab. Saya tanya, kenapa nabimu ketika menerima wahyu dicekek dalam Gua Hira 3 kali? Kenapa nabimu dicekik
di dalam Gua Hira 3 kali. Jelaskan sama saya. Bagaimana mungkin Nabi menerima wahyu dengan cara dicekik? Bahkan siapa yang mencekiknya di Gua Hira, Muhammad tidak tahu. Muhammad merangkak ketakutan keluar dari Gua Hira. Dia berlari kepada istrinya Khadijah. Dan dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah berkata, kita juga nggak tahu siapa yang mencekik kamu di Gua Hira. Kamu jangan takut. Lalu mereka berdua ada baca di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3. Mereka Khadijah dan Muhammad pergi kepada sepupunya Waraka bin Nawfal. Muhammad nggak tahu loh siapa yang mencekik dia di Gua Hira 3 kali. Bahkan muslimmu nggak ngerti arti kata Fa'at Gana. Fa'at Gana itu artinya ditekan dengan keras pada leher. Makanya muslim itu ketika membaca Quran tidak ngerti artinya. Saya nggak tahu ya, pertama kali Quran diterjemahkan itu tahun berapa, nggak ngerti artinya. Ya, ini jawaban saya untuk Tasik Haji. Yang kedua, selain dia berkata, di Malaysia aja, dia suruh pula saya bayarin tempat di Malaysia. Ini kalau orang Korea ngomongnya begini, uteke, uteke. Bahasa Koreanya tuh begitu teman-teman ya. Bahasa Korea nih. Uteke, uteke. Kalau lihat film Korea, ya kan opa-opa Korea tuh suka ngomong uteke, uteke. Itu, uteke, uteke rawono uteke. Think. Ya. Saya sudah dengan baik loh menawarkan, Anda mau debat offline? Mangga, welcome, kami welcome. Saya jemput Anda di bandara. Yang saya mau tuh bukan bibir moyong. Bibir moyong tiap hari masuk ke rumah saya. Makanya pulang saya jalan-jalan ke Amerika nih. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donitan kemana aja, cok? Ngapain aja? Jangan cuma bisanya ke podcastnya Dr. Richard Lee doang beraninya. Lalu membuktikan Isa Al-Masih sama dengan Tuhan Yesus. Apa katanya? Ya itu karena di Indonesia ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih katanya. Cara membuktikan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih katanya di Indonesia ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Kemudian di Alkitab terjemahan lama, seleber, dikatakan ada nama Isa Al-Masih. Udah begitu doang. Lalu, Anda ingat nggak debatnya pendeta Esra Soru dengan Ahmad Kainama? Saya dikirim 4 jam lebih kalau saya nggak salah, ada di YouTube. Debat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Karena memang kita tidak bisa mengcounter balik. Mereka tuh hanya mau bertanya tentang Alkitab. Hanya mau bertanya tentang Alkitab. Kita tanya balik, nggak bisa. Digerebek Anda.